Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, insyaallah tema yang ingin disampaikan adalah menjelaskan sebuah buku tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, Al-Usulu As-Sittah, ya, 6 prinsip beragama, ya, 6 prinsip beragama. Penjelasannya merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya. Saya Muhammad At-Tamimi rahimahullah memulai risalahnya, yaitu risalah Al-Usul As-Sittah, dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Syekh rahimahullah berkata, min a'jabil ujab, ya, min a'jabil ujab wa akbaril ayati ad-dalati ala qudrati al-malikil ghallab sittatu usulin bayyanahallahu ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadhunnu dhannun. Thumma ba'da dhalik ghalata fiha adkiya'ul alam wa uqala bani adam illa aqallu al-qalil. Di antara perkara yang aneh, gitu, yang mengherankan dan tanda yang paling besar yang menunjukkan kekuasaan penguasa yang maha mengalahkan kepada segala sesuatu adalah 6 prinsip yang Allah Jalla wa'ala jelaskan dengan penjelasan yang gamblang, yang dipahami oleh orang awam lebih dari apa yang dikira oleh orang yang mengira. Kemudian setelah itu orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang berakal dari Bani Adam, dari anak Adam, salah dalam memahami kecuali sedikit saja. Para hadirin pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan, ya, kepada kita bahwasanya tidak diragukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan kepada segala sesuatu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan Al-Qur'an dalam rangka untuk menjelaskan dalam segala sesuatu, untuk segala sesuatu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan Al-Qur'an ini dengan penjelasan yang lengkap. Dan perkara yang paling agung yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an adalah masalah tauhid dan syirik. Kenapa? Karena tauhid adalah pondasi Islam, pondasi agama yang dibangun di atasnya seluruh amalan.
dan syirik adalah yang membatalkan prinsip ini, yang membatalkan pondasi ini, yang membatalkan landasan ini, dan yang akan merusak landasan ini menjadi tidak ada. Karena syirik dan tauhid, ya, dua perkara yang saling bertentangan. Kedua-duanya tidak akan mungkin selama-lamanya bersatu. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, dalam prinsip ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prinsip ini di dalam kitabnya. Ya. Ya, maka tidaklah hampir kita lalui surat yang terdapat dari semua Al-Quran kecuali menyebutkan tentang tauhid dan menyebutkan tentang syirik, dan manusia mereka membaca Al-Quran ini dan mereka terus mengulang-ulang membaca Al-Quran ini. Akan tetapi sedikit sekali orang yang perhatian akan penjelasan ini, akan penjelasan tentang masalah ini, masalah tauhid, tentang masalah yang membatalkan tauhid. Oleh karena itu Anda dapati, ya, kebanyakan manusia atau di antara kebanyakan manusia gitu, atau di antara manusia membaca Al-Quran namun mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Padahal perkara ini sangat jelas di dalam Al-Quran, sangat jelas di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa penyebabnya mereka terjerumus ke dalam kesyirikan? Padahal mereka terus membaca Al-Quran karena mereka berjalan sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan apa yang didapati oleh nenek moyang mereka. Karena prinsip mereka adalah apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka dan kebiasaan yang terjadi di negara mereka. Ya. Dan sama sekali mereka tidak memikirkan untuk merenungkan Al-Quran dalam hari demi harinya, dan sama sekali mereka tidak merenungkan atau sama sekali mereka tidak mau menyodorkan apa yang dilakukan manusia, apakah benar ataukah tidak benar, apakah benar ataukah salah, ya. Tapi karena taklid buta, ya, kepada nenek moyang mereka, mereka menganggap bahwasanya Al-Quran ini hanya dibaca untuk mendapatkan keberkahan, hanya dibaca untuk mendapatkan pahala dengan membacanya, tidaklah dimaksudkan untuk dibaca dalam rangka mentadaburi dan mengamalkannya. Sedikit sekali, ya, di antara manusia yang membaca Al-Quran karena tujuan ini. Tujuan dalam rangka untuk mentadaburi Al-Quran, tujuan dalam rangka untuk mengamalkan Al-Quran. Akan tetapi mereka membaca Al-Quran dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan, dalam rangka untuk menikmati suara lantunan Al-Quran, atau membacanya dalam rangka untuk menjadi obat kepada orang-orang yang sakit. Adapun membaca Al-Quran untuk diamalkan, membaca Al-Quran untuk ditadaburi, membaca Al-Quran dalam rangka menyodorkan apa yang dilakukan oleh manusia itu, apakah sesuai dengan Al-Quran, apakah benar ataukah salah menurut Al-Quran, maka tidak didapati kecuali hanya sedikit saja di kalangan manusia. Tidaklah kita katakan tidak ada, akan tetapi sedikit sekali. Oleh karena itu Anda dapati Al-Quran di satu lembah
dan amalan-amalan sebagian manusia di lembah yang lain. Mereka tidak memikirkan untuk mengubah selama-lamanya. Kalau seandainya ada seorang mujaddid berusaha atau seorang dai yang menyeru kepada Allah untuk mengubah apa yang mereka biasa lakukan, tentu mereka akan menentangnya, tentu mereka akan menuduhnya dengan kesesatan. Mereka akan menuduhnya kepada dai yang menyeru kepada Allah untuk mengubah apa yang sedang mereka lakukan itu keluar dari agama, atau bahwasanya seorang dai itu telah membawa agama yang baru dan tuduhan-tuduhan yang lain. Hal ini sebagaimana yang terjadi kepada Syekh sendiri, Syekh Muhammad At-Tamimi, tatkala Syekh rahimahullah berusaha untuk mengembalikan manusia kepada Al-Quran, untuk mengembalikan manusia kepada apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran, dan mengubah apa yang mereka lakukan dari kebatilan, kebiasaan-kebiasaan yang batil. Mereka langsung melawannya, mereka langsung membid'ahkannya, dan mereka langsung menuduh durhaka kepada Syekh. Bahkan mereka mengkafirkan Syekh dan menuduh dengan tuduhan-tuduhan, ya, dengan tuduhan-tuduhan, ya. Akan tetapi pada hakikatnya hal ini tidak memadaratkan. Tuduhan-tuduhan itu tidak memadaratkan, dan hal ini tidak merupakan perkara yang biasa, bukan perkara yang asing, ya. Karena para nabi dikatain lebih daripada apa yang dikatakan kepada Syekh tatkala mereka para nabi berusaha untuk mengubah apa yang dilakukan oleh umatnya, kaumnya, dari beribadah kepada selain Allah. Dikatakan kepada nabi, para nabi, apa yang dikatakan dengan tuduhan-tuduhan. Apalagi atau begitu juga para dai, begitu pula para ulama. Maka hal ini merupakan suatu perkara yang tidak asing, dan ini tidak akan mengurangi pahala seorang alim, tidak akan mengurangi pahala seorang dai. Bahkan hal ini akan menambah kebaikannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi sesungguhnya kekurangan itu kembali kepada orang yang mengatainya, kepada orang yang menuduhnya, kepada orang yang menulis dalam tulisan-tulisannya, ya, dengan tuduhan-tuduhan. Hal ini kembali kepadanya. Adapun kepada para ulama yang ikhlas, adapun kepada para dai yang menyeru kepada Allah, sama sekali tidak memadaratkan mereka apa yang dituduhkan kepada mereka, bahkan akan meningkatkan, akan menambah kebaikan mereka, derajat mereka, dan bagi mereka itu ada contohnya, ya. Bagi mereka ada contohnya dari para nabi, dan apa yang dikatakan kepada mereka para nabi dengan apa ya, tuduhan-tuduhan. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman kepada nabinya, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka ladzu magfiratin wa dzu iqabin alim. Surat Fussilat ayat 43. Apa yang dikatakan kepadamu kecuali seperti apa yang dikatakan kepada para utusan sebelummu. Sesungguhnya Rabbmu ladzu magfiratin, yang memiliki ampunan, dan Rabbmu adalah yang memiliki siksaan yang pedih. Syekh rahimahullah di dalam risalah ini akan menjelaskan suatu perkara yang mengherankan, suatu perkara yang mengherankan, yang mencengangkan, bahwasanya ada manusia yang mereka membaca Al-Quran, ada manusia mereka banyak sekali mengulang-ulang bacaan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mereka sangat perhatian sekali dengan lafaz-lafaz Al-Quran, tajwidnya, hukum-hukumnya, ya.
dengan penuh perhatian. Tapi iya betul, ini merupakan suatu yang baik. Akan tetapi yang paling penting, maksud, tujuan adanya Al-Quran itu bukan ini. Yang paling penting bukan ini maksudnya. Maksudnya adalah dalam rangka untuk mentadaburi maknanya. Maksudnya dalam rangka untuk memahami kitab Allah. Maksudnya dalam rangka menyodorkan amalan-amalan kita, amalan-amalan manusia di atas kitab Allah. Apakah sesuai dengan kitab Allah ataukah menyelisihi kitab Allah? Inilah yang dituntut. Inilah yang dituju dalam rangka memperbaiki kondisi kita, dalam rangka untuk mengingatkan kesalahan manusia, bukan dalam rangka untuk merendahkan, bukan, tapi dalam rangka untuk memperbaiki dan menasehati. Kemudian Syekh rahimahullah berkata, al-aslul awwalu, prinsip yang pertama dalam beragama adalah ikhlasuddini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan agama karena Allah saja, ya, tidak ada sekutu baginya. Ya, ini merupakan prinsip pertama, ya, dari 6 prinsip dalam beragama, yaitu mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja dan tidak mensekutukan kepadanya. Ini merupakan prinsip utama, ya, kaidah dalam beragama. Prinsip ini adalah yang menyebabkan perseteruan, pertengkaran, ya, antara para nabi dan antara umatnya. Maka para nabi mereka menginginkan untuk memperbaiki prinsip ini yang karenanya Allah menciptakan manusia. Dan kebahagiaan manusia itu tergantung dengan prinsip ini. Gitu. Maka tidaklah yang penting adalah manusia itu puasa, salat, banyak beribadah. Bukan itu yang paling terpenting. Bukanlah yang paling terpenting itu manusia adalah salat, manusia itu saum, manusia itu banyak ibadah. Bukan itu yang paling terpenting. Yang paling terpenting itu adalah ikhlas. Ya. Maka sedikit disertai dengan keikhlasan, amalan yang sedikit disertai dengan keikhlasan itu lebih baik daripada banyaknya ibadah tapi tidak ikhlas. Kenapa? Karena kalau seandainya manusia itu sholat malam, sholat di waktu malam, sholat di waktu siang, mensedekahkan harta dan mengamalkan amalan-amalan, akan tetapi tanpa keikhlasan, tidak diberangi dengan keikhlasan dalam hati, maka tidak ada manfaatnya amalannya. Mesti ikhlas. Dan ikhlas, pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, artinya adalah meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam beribadah. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi, ya, walaupun derajatnya sangat sempurna, ya, kecuali Allah Jalla wa'ala. Tidak malaikat yang didekatan, tidak para nabi, dan tidak pula para utusan, dan tidak pula para wali dan orang-orang soleh. Ini merupakan prinsip di dalam beragama. Jadi tidak akan terrealisasikan prinsip ini kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Adapun yang mencampur adukan antara ibadah karena Allah dan antara menyekutukan kepada selain Allah, maka amalannya akan habis, terhapus. Adapun pemirsa Marhaban TV yang di mana saja berada,
yang mengikhlaskan amalannya karena Allah, maka inilah yang akan bahagia walaupun amalannya sedikit. Maka sedikit dalam beramal disertai keikhlasan, ada padanya kebaikan, ada padanya keselamatan. Hadis bitaqah, tidak samar bagi kita semuanya. Ada seorang laki-laki yang dibangkitkan pada hari kiamat, lalu disodorkan kepadanya amalan, tercatat padanya beberapa catatan. Semua catatan sepanjang mata memandang dipenuhi dengan kesalahan-kesalahan. Lalu catatan-catatan ini yang dipenuhi dengan kesalahan-kesalahan ini diletakkan dalam satu neraca timbangan, dan ucapan la ilaha illallah diletakkan dalam neraca timbangan yang lainnya yang dikatakan oleh seseorang ya dari hatinya yang penuh keikhlasan, penuh keyakinan, penuh keimanan, maka kalimat la ilaha illallah yang dikatakan dengan penuh keikhlasan dan keimanan yang lebih kuat dibandingkan catatan-catatan 99 setiap 9 catatan itu dipenuhi dengan kesalahan sepanjang mata memandang. Semua itu menjadi terbang. Yang berat adalah timbangan ucapan la ilaha illallah yang diucapkan dengan penuh keikhlasan dari hati dan keimanan. Inilah ikhlas. Bukan hanya sekedar diucapkan oleh lisan saja, akan tetapi diucapkannya arifan, mengetahui artinya, meyakini dengan apa yang ditunjukkannya. Akan tetapi dia mati sebelum beramal. Ini bisa menjadi kuat, lebih menjadi berat timbangannya dibandingkan dengan 99 catatan yang dipenuhi dengan berbagai macam kesalahan. Bagaimana kalau di sisinya memiliki banyak amalan yang baik, ikhlas karena wajah Allah Jalla wa'ala. Ini para pemirsa Marhaban TV di mana saja berada menunjukkan bahwasanya ikhlas walaupun sedikit sungguh bisa menyelamatkan pelakunya, sungguh dengan sebab keikhlasan, dan bisa menghapus semua dosa dan kesalahan. Adapun apabila hilang keikhlasan, maka tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya dari banyaknya beramal. Wa bayanu diddihi alladhi huwa asyirik. Qala Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wa bayanu diddihi alladhi huwa asyirik. Penjelasan lawan kata daripada tauhid yaitu syirik. Jadi lawan kata tauhid, kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, adalah syirik kepada Allah. Maka tauhid adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Syirik adalah memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal, seperti menyembelih, bernadar, berdoa, istighosah, dan juga macam-macam ibadah yang lain ya, kepada selain Allah. Ini merupakan syirik. Dan syirik yang dimaksud di sini adalah syirik dalam uluhiyah, syirik di dalam ibadah. Adapun syirik di dalam rububiyah, kepengurusan, maka tidak didapati biasanya secara umum. Maka tidak akan didapati biasanya secara umum. Ya, maka umat-umat semuanya, ya, mereka mengakui secara pasti akan tauhid rububiyah, tidak mengingkarinya akan tauhid rububiyah, kecuali orang yang pura-pura mengingkari padahal meyakini, mengakui dalam batinnya. Karena pengakuan akan tauhid rububiyah itu merupakan suatu kemestian. Semua makhluk mengakuinya, mengetahuinya bahwasanya alam ini mesti ada pencipta. Jadi makhluk yang berjalan ini mesti ada yang mengatur. Ya. Jadi alam ini tidak ada secara tiba-tiba atau ada atau diadakan oleh dirinya sendiri. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tur
ayat 35 sampai 36, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu tiba-tiba, ataukah mereka yang menciptakan, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi, bahkan mereka tidak yakin. Maka mengakui tauhid rububiyah merupakan suatu kepastian dan fitrah, ya. Akan tetapi pengakuan tauhid rububiyah tidak cukup, tidak mencukupkan kepada orang-orang musyrikin. Jadi pengakuan mereka itu tidak mencukupkan, sebagaimana di dalam Al-Quran jelas masalah ini. Wala in sa'altahum man khalaqahum, jika kau tanya mereka man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, apa yang dijawab oleh orang-orang musyrikin? Mereka menjawab Allah. Allah adalah yang menciptakan kami. Ini merupakan tauhid rububiyah. Maka itu tidak mencukupkan tauhid rububiyah itu. Maka yang dituntut adalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Inilah tauhid yang menjadikan padanya pertengkaran, perselisihan di antara para utusan Allah dan umat, dan antara para dai kepada Allah dan antara manusia. Inilah yang menjadikan ada padanya pertengkaran, adanya peperangan, dan ada padanya kaitannya dengan loyal dan benci dan selain itu. Gitu. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah melanjutkan, wa kaunu aktsaril Qur'ani fi bayani hadal asal min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Al-Qur'an telah menjelaskan prinsip ini, ya, dengan berbagai macam bentuknya, dengan ucapan yang bisa dipahami oleh orang awam sekalipun, orang awam yang paling sederhana, yang paling bodoh, gitu, bisa dipahami. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan kepada Allah sedikit pun. Surat An-Nisa ayat 36. Apakah ucapan ini susah? Orang awam mereka memahaminya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, janganlah menyekutukan kepada Allah sedikit pun. Ya. Mereka memahami bahwasanya ayat ini memerintahkan untuk beribadah dan melarang dari syirik. Walaupun mereka tidak belajar, mereka bisa memahami sesuai dengan bahasa mereka. Ini satu ayat saja. Dan Al-Quran dipenuhi ayat-ayat yang seperti ini. Ayat-ayat yang mereka lalui, ayat-ayat yang mereka baca, akan tetapi mereka tidak memikirkannya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hendaklah kamu beribadah kepada Allah, janganlah kamu menyekutukan kepada Allah. Tapi mereka mengatakan, meminta kepada makhluk, ya Ali, ya Husain, ya Baidawi. Mereka berteriak-teriak, memanggil-manggil, ya, dengan suara mereka yang kencang. Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Ini mayit, ini udah mati. Nah, yang meminta-minta, yang menyeru-nyeru, berteriak-teriak, meminta kepada mayit, barangkali dia hafal Al-Quran dengan 7 qiraat atau 10 qiraat. Tajwidnya bagus. Akan tetapi kata Nabi SAW, yang hanya memperhatikan hurufnya tapi menyia-nyiakan batas-batas Al-Quran. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Al-Quran semuanya itu tentang tauhid. Jadi dalam Al-Quran ada kalanya perintah beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Dalam Al-Quran ada kalanya penjelasan, ya, balasan untuk yang bertauhid dan balasan
untuk orang-orang musyrik. Kadang di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang hukum halal, haram, dan ini merupakan hak tauhid. Di dalam Al-Quran ada kalanya mengkisahkan tentang para utusan Allah dan umatnya dan apa yang terjadi di antara mereka dari pertengkaran. Dan ini adalah kesudahan yang baik bagi orang yang bertauhid dan kesudahan yang buruk bagi orang berbuat kesyirikan. Maka Al-Quran semuanya menjelaskan tentang tauhid dari awal sampai akhir. Tapi di samping ini, tapi yang sangat mengengangkan dan menganehkan, mereka membaca Al-Quran ini, tapi mereka terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar. Mereka mengatakan la ilaha illallah, tapi mereka tidak mengamalkannya. Mereka berada di dalam satu lembah dan Al-Quran dan la ilaha illallah di lembah yang lain. Ini berarti hanya sekedar diucapkan oleh lisan saja. Kalau ditanya salah seorang di antara mereka apa itu arti la ilaha illallah, pasti akan menjawab kepada Anda, saya tidak tahu. Saya belum belajar. Maka kami katakan kepadanya, apabila Anda mengucapkan la ilaha illallah dan tidak mengetahui artinya, ini tidak layak bagi seorang muslim. Ya, mengatakan satu ucapan yang tidak diketahui maknanya dan tidak memperhatikannya. Atau Anda mengatakan, aku mendengar manusia, mereka mengatakan sesuatu, lalu aku mengatakannya. Ini seperti perkataan yang dikatakan oleh orang munafik di kuburan. Tatkala ditanya, man rabbuk, man nabiyuk, wa ma dinuk, dia menjawab, aku mendengar manusia mereka mengatakan sesuatu, maka aku mengatakannya. Sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diperumpamakan orang-orang kafir itu seperti perumpamaan orang yang menyeru kepada orang yang tidak mendengar kecuali hanya panggilan saja, bisu, buta gitu, tuli, dan mereka tidak memahami, mereka tidak berakal. Jadi Allah Jalla wa'ala menyerupakan mereka orang kafir itu dengan binatang yang mendengar suara pengembala, ya, dan berjalan sesuai dengan suara yang mengembala, tapi tidak paham artinya. Seperti itu. Itu perumpamaan yang sangat jelek sekali. Perumpamaan bagi mereka orang-orang yang kafir yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 171. Kemudian Syekh rahimahullah berkata, "Tsumma shara ala aktsaril ummati ma shara." Namun setelah itu pandangan manusia itu menjadi berbeda, ya. Jadi tapi kebanyakan manusia jadinya melihat perkara itu menjadi berbeda, ya. Summa shara ala aktsaril ummati ma shara. Kemudian kebanyakan manusia melihat hal yang berbeda. Adhara lahumus syaitan al-ikhlas fi surati tanakusis salihin, ya, wa taqsiri fi hukukihim. Syaitan menampakkan kepada mereka ikhlas itu dalam bentuk merendahkan orang-orang soleh dan meremehkan hak-hak mereka. Maksudnya bagaimana? Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berdoa kepada makhluk, janganlah kamu meminta di waktu sempit itu kepada makhluk, hendaklah kamu berdoa kepada Allah, hendaklah kamu meminta kepada Allah di saat sangat sempit, mintalah kepada Allah, menghadaplah kepada Allah, jangan menghadap kepada kuburan, kepada orang-orang mati. Mereka jadinya berbeda. Pandangan kebanyakan manusia mengatakan, engkau telah merendahkan para wali. Mereka para wali itu di sisi kami ada kedudukan. Jadi mereka itu memiliki kedudukan di sisi kami. Kami menghormati mereka.
Kami memanggil-manggil nama-nama mereka. Ya. Ini dalam rangka memuliakan mereka. Anda merendahkan mereka. Anda tidak mengakui akan keutamaan mereka. Demikianlah yang mereka katakan kepada para da'i yang mengajak kepada tauhid. Maka kami katakan kepada mereka, kami mencintai orang-orang saleh. Kami mencintai para wali. Kami menghormati mereka. Akan tetapi kami tidak akan memberikan kepada mereka sedikit pun dari hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tidak memberikan kepada mereka sedikit pun dari ibadah. Karena tidak ada hak bagi mereka untuk diibadahi. Karena itu adalah hak Allah. Dan mereka para wali, orang-orang saleh tidak ridho dengan hal ini. Mereka tidak ridho bahwasanya mereka itu diminta bersama Allah. Dimohon-mohon di saat sempit kepada mereka bersama Allah. Mereka sama sekali tidak ridho. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata, wa adhara lahum syirik billah fi surati mahabbatis solihina wa atba'ihim. Syaitan menampakkan kepada mereka syirik kepada Allah dalam bentuk mencintai orang-orang saleh dan pengikut mereka. Jadi mereka mengatakan, jadilah pandangan mereka kebanyakan menjadi berbeda, jadi seperti ini karena ada syaitan yang menampakkan kepada mereka ikhlas dalam bentuk mengurangi orang-orang soleh, syirik dalam bentuk mencintai orang soleh. Jadi mereka mengatakan bahwasanya permintaan mereka di saat sempit kepada orang soleh adalah pengakuan akan keutamaan mereka. Ini merupakan godaan syaitan, hiasan dari syaitan, dan yang dimaksud syaitan di sini adalah syaitan jin dan syaitan manusia, yaitu para ulama yang tersesat, yaitu mereka berbicara, mereka menulis, mengarang, ya, yang mengajak kepada kesirikan, dan mereka mengira dan menganggap bahwasanya ini dalam rangka mengagungkan orang-orang saleh, mengakui akan keutamaan mereka, dalam rangka mencintai mereka, dan bahwasanya tidak berdoa kepada mereka, tidak meminta kepada mereka, itu berarti mengurangi hak mereka. Ya. Dan hal yang seperti ini ditulis di dalam buku-buku, mereka bisa didapati bagi yang mau melihat apa yang ditulis oleh setan-setan yang berbentuk manusia. Ini mungkin prinsip yang pertama, ya. Prinsip yang pertama dalam beragama, yaitu mengikhlaskan agama karena Allah saja dan tidak menyekutukannya, ya. Dan penjelasan lawan kata daripada syirik daripada tauhid itu adalah syirik, dan Al-Quran menjelaskan prinsip ini dalam banyak bentuknya yang bisa dipahami oleh orang awam, sekalipun orang awamnya yang paling sederhana. Tapi kebanyakan manusia setelah itu menjadi berbeda penilaiannya. Kenapa? Karena syaitan menampakkan kepada mereka keikhlasan itu, tauhid itu dalam bentuk mengurangi orang-orang soleh, merendahkan orang-orang soleh dan hak-hak orang soleh, dan syaitan menampakkan kepada manusia kesyirikan itu kepada Allah dalam bentuk mencintai orang soleh dan pengikut mereka. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Dan insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.